Hari ini kita akan diskusikan tentang coaching yang Ibu lakukan nanti. Tapi perlu saya tegas lagi bahwa diskusi yang akan Ibu lakukan nanti atau coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu ada penilaian yang di dalamnya berisi prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, gitu Bu ya. Kemudian dalam coaching juga itu seorang coach itu harus memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, diantaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik rasa yang seperti kita telah pelajari bersama-sama. Baik Bu, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Bisa kita laksanakan bersama-sama ya? Insya Allah Pak. Oke. Nah, sebelum coaching kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Bisa Bu ya? Yang pertama, kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Ya, terima kasih Pak. Rencananya yang kompetensi ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oh iya, benar sekali. Berarti ada 3 Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi inti itu, yang mana kira-kira nih yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Dari ketiganya ini menurut saya yang paling ingin saya kembangkan itu mungkin di ini Pak, memberikan pertanyaan berbobot agar nantinya saya bisa menggali lebih dalam lagi kompetensi dari coaching. Kemudian apa nih kira-kira harapan Ibu setelah Ibu melakukan observasi, setelah Ibu melakukan coaching, apa harapan Ibu nanti? Ya, tentunya harapan saya itu saya bisa melakukan proses coaching dengan alur tinta, kemudian dari alur itu saya bisa menggali potensi dari coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya, tepat sekali. Jadi pada intinya ingin menggali potensi coaching agar permasalahan yang ada pada coaching itu bisa terselesaikan dan dia bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, mungkin kita bisa mulai ya Bu ya. Semoga harapan saya yang kita bicarakan ini, yang kita bahas ini bisa tercapai dalam proses observasi nanti. Oke, sudah bisa dilaksanakan ya? Bisa. Oke, terima kasih. Halo Budin, apa kabar? Halo Ibu, baik Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Budin? Sepertinya Bu Dina ini tidak seperti biasanya. Iya nih Bu, saya ada masalah sedikit kepikiran gitu tentang pembelajaran saya di kelas. Permasalahan seperti apa tuh Bu? Iya nih Bu, ini kan ajaran baru, jadi saya pengennya itu punya pembelajaran yang berkesan gitu untuk saya, karena saya tahun ini dikasih di kelas 1. Nah sebelumnya kan saya di kelas tinggi, jadi mungkin agak berbeda ya proses pembelajarannya. Nah di situ membuat saya kepikiran, saya pengennya itu di kelas 1 ini menyenangkan gitu pembelajarannya, jadi membuat anak-anak itu berkesan gitu. Iya. Ya, jadi Bu Dina itu kepengen pembelajaran Bu Dina itu di awal, khususnya di kelas 1 ya, Bu Dina bisa memberikan pembelajaran yang berkesan bagi anak-anak, selain itu juga bisa ya pembelajaran yang menyenangkan lah ya. Baik Bu Dina, harapan Bu Dina setelah kita nanti ngobrol-ngobrol hari ini, kira-kira apa yang Bu Dina harapkan? Iya, Bu. Jadi seperti yang
mereka itu senang dan berkesan ketika belajar. Oke, baik Bu Dina ya. Bu Dina ini karena guru atau wali kelas 1 ya. Nah, selama Ibu Dina ngajar di kelas 1, kira-kira apa yang sudah Bu Dina lakukan? Ini kan baru awal pelajaran kuliah, jadi yang sudah saya lakukan itu baru menganalisis kemampuan awal mereka sesuai SWOT. Jadi saya melakukan seperti pengenalan huruf terlebih dahulu. Saya ingin tahu dulu mereka ini kemampuan mereka sudah sampai mana gitu ketika mereka di TK. Apakah sudah tahu huruf atau baru mengeja atau bahkan sudah bisa membaca. Ya, jadi Bu Dina bagus sekali ya yang sudah Ibu Dina lakukan, sudah menganalisis atau melakukan asesmen awal ya Bu Dina ya. Jadi Bu Dina bisa mengetahui sejauh mana kemampuan Bu Dina, ada yang mungkin sudah bisa membaca atau mungkin bahkan ada tuh muridnya yang belum mengenal huruf ya. Nah, selain itu Bu Dina adakah yang lain yang Bu Dina lakukan? Ada sih Bu, setelah saya menganalisis nilai tersebut, selanjutnya itu ketika pembelajaran ya seperti biasanya kayak nyanyi-nyanyi, kemudian ada sedikit bermain-bermain juga, terus tapi kayak masih kurang gitu Bu, karena anak ini mungkin ketika bernyanyi masih ada anak yang sibuk sendiri gitu ya, tidak mau ikut nyanyi gitu misalnya dia. Terus tuh ketika kita sudah mulai belajar juga pun ya itu Bu, masih ada yang sibuk sendiri gitu, tidak memperhatikan gitu. Mungkin karena kelas 1 baru ya kali ini TK gitu. Itu yang menjadi keinginan saya, pengen itu anak ini fokus gitu, ikut semua dalam kegiatan gitu prosesnya dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali sih Bu Dina yang sudah Ibu Dina lakukan tadi, sudah mengajak anak-anak menyanyi, kemudian memberikan apa sih namanya permainan-permainan Bu Dina ya. Nah, itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu Dina lakukan. Namun masih ada juga anak-anak yang belum aktif gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Dina itu pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Menyenangkan itu mungkin yang semua anak-anak bisa ikut terlibat gitu ya. Jadi ketika kita bernyanyi ya semua anak itu ikut nyanyi. Ketika kita bermain ya semua anak itu ikut bermain, tidak ada yang bisa sendiri gitu. Oke, ya jadi itu menurut Bu Dina ya, jadi anak-anak itu semuanya harus aktif ya. Jadi kalau kita bernyanyi mereka juga ikut minggu bernyanyi gitu ya Bu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan anak-anak itu kurang aktif di dalam pembelajaran yang seperti Bu Dina berikan, menyanyi tapi mereka belum mau ikut gitu ya? Kira-kira apa ya? Apa dia? Mungkin karena menyanyinya biasa aja kali ya. Menyanyinya itu cuma menyanyi ya sekedar nyanyi biasa tepuk tangan gitu, ayo kita nyanyi sama-sama ya gitu. Nah, mereka itu jadinya nggak terlalu fokus gitu menghadap ke gurunya gitu. Kurang tertarik ya, kurang gitu ya. Nah, oke, kira-kira kan tadi sudah Bu Dina banyak lakukan ya, tapi anak-anaknya masih belum tertarik di dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bu Dina ada nggak yang di angan-angan Bu Dina itu yang atau yang Bu Dina pikirkan itu ingin dilakukan ke anak-anak tapi belum terlaksana? Ada sih Bu, dan dalam pikiran saya itu saya ingin coba mungkin menggunakan media saja ya, menggunakan media pembelajaran, karena saya sering itu lihat di media sosial itu ada video-video pembelajaran, kayak misalnya bernyanyi tapi ada gambar-gambarnya, ada liriknya, ada suaranya gitu ya. Jadi bukan cuma suara gurunya aja gitu, tapi ada suara mungkin dari speaker, dari tayangan di videonya itu, mungkin dari situ mungkin mereka bisa tertarik gitu ya, dari ketika nonton itu. Jadi mereka itu ketika bernyanyi juga semangat
mendengarkan bernyanyi sambil ada nadanya, musiknya gitu ya, mungkin mereka lebih tertarik. Ini bisa dicoba sih Budi, ya bagus sekali. Nah kira-kira untuk apa ya, untuk melaksanakan ini kira-kira Bu Dina butuh apa kira-kira yang Bu Dina butuhkan, atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu Bu Dina? Kalau dukungan itu mungkin dari pihak sekolah Bu ya, karena pastinya kayak kita butuh peralatannya, kayak LCD, sebetulnya kan yang pasti dari sekolah itu harus disiapkan. Kemudian mungkin dari rekan sejawat, dari guru rekan sebelah saya yang guru di kelas 1 juga, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan dia nanti. Bagus sekali sebetulnya. Kira-kira kapan nih Bu Dina akan lakukan ini? Secepatnya sih, karena ini sudah masuk pelajaran baru kan, sudah mau belajar aktif, jadi saya akan siapkan semua itu. Jadi ketika berada di kelas, saya akan menggunakan itu. Oke, Bu Dina ya. Nah sepertinya saya tidak sabar dan Bu Dina kepengen mendengarkan apa sih hasilnya dari ini. Apakah anak-anak sudah mulai tertarik ya? Saya doakan mudah-mudahan sih muridnya bisa tertarik ya Bu Dina. Baik, kira-kira nih dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang Bu Dina dapatkan? Saya dapatkan ya, bagian dari permasalahan saya awalnya bingung ingin pembelajaran seperti apa. Ternyata dari pembicaraan ini saya bisa mendapatkan nanti saya akan menggunakan media pembelajaran, menggunakan perangkat lengkap. Jadi itu yang akan saya lakukan nanti. Ya, baik Bu Dina ya. Jadi yang tadinya Bu Dina masih bingung bagaimana menghadapi anak-anak ini yang masih kurang aktif, yang masih kurang tertarik. Nah sekarang Bu Dina sudah bisa menemukan dengan mungkin Bu Dina bisa nanti menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media yang lebih menarik agar murid itu bisa tertarik ya Bu Dina. Baik Bu Dina, karena waktu kita sudah habis dan saya juga sudah ada juga kegiatan lain, saya tunggu hasil dari penerapan Bu Dina di kelas ya Bu Dina ya. Oke, terima kasih Bu Dina. Baik Bu, tadi Ibu telah melakukan coaching bersama rekan sejawat. Ada beberapa catatan yang saya amati tadi dari obrolan atau percakapan Ibu. Nah, di akhir seperti sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Yang pertama mungkin bagaimana Ibu menilai diri Ibu atas performa Ibu sendiri dalam kompetensi tadi? Menurut saya sudah bisa menerapkan prinsip coaching, kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi coach. Sebagai coach, saya sudah menerapkan itu. Iya, benar sekali Bu. Sesuai dengan apa yang saya catat tadi, bahwa Ibu telah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan. Ibu tadi membangun kemitraan bersama coaching, kemudian Ibu juga melalui dengan proses yang kreatif, dibuktikan dengan Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian memaksimalkan potensinya agar si coaching ini bisa mendapat solusi atas permasalahannya. Kemudian saya perhatikan juga tadi Ibu telah menggunakan atau melakukan proses yang sesuai dengan kompetensi inti seorang coach dalam melaksanakan coaching. Di antaranya Ibu telah, saya lihat tadi Ibu itu betul-betul menyimak, artinya kehadiran penuh Ibu dalam proses coaching tadi itu sudah baik. Kemudian Ibu juga melakukan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, penilaian Ibu tadi yang membuat Ibu menilai demikian itu apa Bu? Apa ya? Ya, saya merasa bahwa
tadi itu saya sudah menggali kompetensi coaching karena coaching ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Benar sekali. Nah, yang selanjutnya Bu, pertanyaannya ini kan ada saya buat catatan-catatan terhadap jalannya tadi proses coaching. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya mengamati tadi itu proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk di awal. Ada beberapa tadi, ada 3 tadi kompetensi inti yang akan saya perhatikan dalam proses coaching. Nah, Ibu ini sudah melaksanakan sepenuhnya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Tetapi harapan saya Bu ke depannya nih, Ibu bisa tampil atau lebih mengasah lagi kemampuan coaching dengan melakukan coaching di sekolah ataupun di komunitas-komunitas yang ada di sekolah Ibu. Baik, Pak. Insya Allah. Siap. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk Ibu meningkatkan lagi performa coaching Ibu? Mungkin saya harus banyak melakukan proses coaching, baik itu sesama teman sejawat, baik itu dengan murid, mungkin itu Pak. Yang selain itu juga saya akan belajar lebih banyak lagi mencari informasi bagaimana menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Benar sekali. Akhir nih, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita pada pagi hari ini? Banyak ya Pak. Salah satunya mungkin saya juga sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coach. Kemudian yang saya dapatkan, saya sudah bisa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Itu sih Pak. Ya. Sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Benar sekali Bu. Jadi kedepannya intinya lebih banyak mengekspor diri lagi ya dengan melakukan coaching, dan saya harap ini bisa terus dilaksanakan sehingga ini bisa menjadi jalan lah agar setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak Pak atas waktunya.